Selamat sore, kami kelompok 8 dari mata kuliah Ekonomi Kelembagaan PPED Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Malang akan membawakan presentasi mengenai tema peran lembaga keuangan dan pertumbuhan ekonomi. Dan artikel yang kami angkat ialah mengenai analisis sektor keuangan terhadap pertumbuhan ekonomi. Nah, studi kasus yang kami ambil yaitu kasus yang ada di Jawa Timur pada tahun 2017 sampai 2020. Anggota kami sendiri beranggotakan 3 orang. Pertama Niken Puspitasari, yang kedua saya Aida Nur Faiza, yang ketiga Muhammad Ridho Dwi Mariadi. Kita masuk ke pendahuluan. Pentingnya suatu kebijakan dalam pengembangan sektor keuangan dengan tujuan meningkatkan pertumbuhan di suatu wilayah. Sektor keuangan dalam meningkatkan pasokan aset keuangan dalam perekonomian itu penting untuk mengembangkan beberapa ukuran jangkauan terluas dari aset keuangan, termasuk juga uang, menurut King dan Levin tahun 93. Sebuah negara yang terkait dengan hubungan sebab akibat antara pembangunan keuangan dengan pertumbuhan ekonomi sangat ditentukan oleh sifat dan operasi dari lembaga keuangan serta kebijakan yang diadopsi oleh setiap negara. Ini pun menurut Aristis dan Demetriades tahun 97. Adanya sistem keuangan yang baik dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Ini menurut Levin 97. Nah, Provinsi Jawa Timur ini merupakan penyumbang terbesar kedua bagi perekonomian Indonesia dengan tingkat pertumbuhan yang setara dengan tingkat pertumbuhan nasional. Juga ditambah provinsi-provinsi besar lainnya yang ada di Pulau Jawa. Nah, kita masuk ke kajian literatur. Kajian literatur ini kami menggunakan 4 kajian. Yang pertama adalah Bank Aset Umum atau BU, lalu menggunakan Bank Umum Syariah atau BUS, dan menggunakan Bank Pengkreditan Rakyat atau BPR. Yang kedua, kami menggunakan dana pihak ketiga atau DPK. Ini biasanya disebut sebagai simpanan. Nah, dana pihak ketiga ini adalah dana yang dipercayakan oleh masyarakat kepada bank berdasarkan perjanjian penyimpanan dana dalam bentuk giro, deposito, sertifikat deposito, tabungan, atau bentuk lainnya. Yang ketiga, kami menggunakan SP, yaitu sistem yang mencakup seperangkat aturan, lembaga, dan mekanisme yang dipakai untuk melaksanakan pemindahan data guna memenuhi suatu kewajiban yang timbul dari suatu kegiatan ekonomi. Yang terakhir, kami menggunakan kredit lokasi bank atau LB, kredit lokasi proyek atau LP, dan terakhir kredit sektor ekonomi. Kemudian kita lanjutkan untuk metode penelitian. Nah, di sini kita menggunakan deskriptif kualitatif dengan menganalisis data yang sudah diperoleh, kemudian kita menghitungnya dan menganalisis untuk mencari kesimpulan. Nah, data yang kami peroleh ini merupakan laporan dari keuangan Jawa Timur yang didapat dari publikasi Bank Indonesia tahun 2017, 2018, 2019, dan 2020. Merupakan data sekunder. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang hasil yang kita peroleh dalam penelitian kali ini. Nah, pada tabel 1 ini terdapat data pertumbuhan dalam persen untuk sektor perbankan Provinsi Jawa Timur tahun 2017 sampai 2020. Pada tahun 2017 ini terdapat untuk aset bank umum, kemudian ada aset bank umum syariah, kemudian aset bank perkreditan rakyat, kemudian ada sistem pembayaran atau SP, DPK atau dana pihak ketiga, kemudian ada kredit lokasi bank, kemudian kredit lokasi proyek, kemudian kredit pada sektor ekonomi dan pertumbuhan ekonomi. Nah, di sini dijelaskan bahwasanya dalam data-data tersebut setiap tahunnya mengalami pertumbuhan perekonomian yang berubah-ubah. Nah, di sini pada tabel 2 ini saya
mentotal pertumbuhan ekonomi dalam sektor perbankan Provinsi Jawa Timur pada tahun 2017-2020. Pada tahun 2017, pertumbuhan ekonomi yaitu 5,46%. Kemudian untuk total aset banknya itu total keseluruhannya itu menjadi 26,92%. Dengan sistem pembayaran yaitu 567,84%. Dan dana pihak ketiga 47,78%. Kemudian untuk total kredit keseluruhan dari lokasi bank, lokasi proyek maupun sektor ekonomi itu ada 92,8. Kemudian kita bisa melihat bahwasanya dapat dikatakan apabila pertumbuhan ekonomi itu tinggi, maka total aset perbankan itu mendukung secara keseluruhan. Nah, kemudian untuk dana pihak ketiga itu lebih besar dan total kreditnya juga lebih besar. Seperti itu. Kemudian yang selanjutnya adalah kesimpulan. Kesimpulan dari penelitian ini adalah sektor keuangan mendorong pertumbuhan ekonomi. Hal tersebut dapat dilihat dari pertumbuhan ekonomi dalam kurun waktu 2017 sampai dengan tahun 2020. Pada tahun 2019, pertumbuhan ekonomi lebih tinggi dari tahun-tahun lainnya melalui total aset perbankan, yaitu melalui bank umum syariah, dan juga bank perkreditan rakyat, baik dengan angka pertumbuhan terbesar. Dengan layanan pada sektor perbankan di dalamnya, seperti sistem pembayaran, dana pihak ketiga, dan total pembiayaan kredit lokasi bank, kredit proyek, dan kredit lembaga bank ke sektor ekonomi utama. Kemudian yang selanjutnya adalah potensi penelitian selanjutnya, yaitu pada penelitian ini hanya merupakan sebuah gambaran kecil terkait dengan variabel pada sektor keuangan yang mendorong pertumbuhan ekonomi. Sektor keuangan memiliki peran dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu, pembaca dapat menjelaskan lebih terkait dengan variabel lainnya berkaitan dengan sektor keuangan yang dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi dengan cakupan negara, bukan daerah.